Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Transportasi Logistik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa sarjana terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro bersama saya Johan Bimo Sukoco. Kita masuk ke materi kelima terkait manajemen transportasi logistik dan keputusan pemasaran dan tolak ukur interaksi antar wilayah. Nah, pengaruh transportasi terhadap keputusan pemasaran. Yang pertama terhadap produk, kedua terhadap harga, ketiga terhadap pasar yang dituju, keempat terhadap pembelian, dan kelima terhadap fasilitas lokasi transportasi. Pertama terkait produk. Tingkat kemudahan atau kesulitan pengangkutan produk yang disebabkan bentuk barang, biaya transportasi, ketersediaan peralatan transportasi, dan kapasitas dari barang mempengaruhi keputusan pembuatan produk. Terkait dengan harga, ketidakefisiensian dan biaya yang berlebih akibat kesalahan transportasi akan mengakibatkan naiknya harga. Yang ketiga, pasar yang dituju. Kemampuan menjual jasa pada berbagai macam pasar dipengaruhi ketersediaan transportasi yang memadai, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Keempat, terkait pembelian. Ketersediaan, kemampuan, dan biaya transportasi terhadap produk baik itu berupa bahan baku, onderdil, komponen produk, dan barang jadi sangat mempengaruhi terhadap apa, kapan, dan di mana produk tersebut dibeli. Kemudian, fasilitas lokasi transportasi. Ketersediaan dan kemampuan transportasi serta biaya yang ditimbulkannya akan mempengaruhi pemilihan gudang. Ullman dalam Nasution mengungkapkan ada tiga syaratnya terjadi interaksi. Yang pertama, komplementari atau ketergantungan karena adanya perbedaan demand and supply antar wilayah atau daerah. Kemudian interventing opportunity atau tingkat peluang atau daya tarik untuk dipilih menjadi daerah tujuan perjalanan. Dan yang ketiga ada transferability atau tingkat peluang untuk diangkut atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dipengaruhi oleh jarak yang dicerminkan dengan ukuran waktu dan atau biaya. Morlock mengungkapkan akibat adanya perbedaan tingkat kepemilikan sumber daya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang, orang, dan jasa antar wilayah. Pertukaran ini diawali dengan proses penawaran dan permintaan. Sebagai alat bantu proses penawaran dan permintaan yang perlu dihantarkan menuju wilayah lain, diperlukan sarana transportasi logistik ini. Hurst mengemukakan bahwa interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kita berbicara terkait aksesibilitas. Salah satu hal yang penting terkait transportasi dengan perkembangan wilayah adalah aksesibilitas. Yang dimaksud aksesibilitas di sini ialah kemampuan atau keadaan suatu wilayah, region, ruang untuk dapat diakses oleh pihak luar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hensi Margaret menyatakan bahwa pembangunan perekonomian suatu desa menjadi kian lambat dan terhambat hanya karena minimnya sarana transportasi yang ada. Agar perencanaan aksesibilitas berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal, maka dapat dipakai pedoman antara lain. Pertama, perencanaan tersebut diintegrasikan dengan mempertimbangkan semua aspek kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan hidup sehari-hari, ekonomi, maupun kebutuhan sosial. Kedua, perencanaan tersebut berdasarkan pada sistem pengumpulan data yang cermat. Ketiga, menggunakan rumah tangga sebagai fokus dalam proses perencanaan. Keempat, mengembangkan seperangkat set informasi yang komprehensif pada semua aspek infrastruktur pedesaan. Kelima, mengidentifikasi intervensi-intervensi antara perbaikan sistem transportasi lokal, jalan dan pelayanan transportasi lokal, dan untuk lokasi pelayanan yang paling cocok. Keenam, perencanaan tersebut mudah diaplikasikan.
Dan yang ketujuh, perencanaan tersebut murni menggunakan perencanaan pendekatan dengan sistem bottom up. Semakin baik suatu jaringan transportasi, maka aksesibilitasnya juga semakin baik, sehingga kegiatan ekonomi juga semakin berkembang. Jalan tol dan fasilitasnya merupakan prasarana atau infrastruktur transportasi darat yang merupakan jalan bebas hambatan bagi lalu lintas kendaraan dan dikenakan bayaran langsung bagi pengguna sesuai dengan tarif yang ditentukan. Pengembangan jalan tol bermanfaat sebagai pemicu pengembangan wilayah sekitar karena pengaruh aksesibilitasnya yang semakin tinggi dan penghematan biaya perjalanan atau general cost bagi pelaku pergerakan. Contoh kasus, kita berbicara contoh kasus terkait hal ini, yaitu efisiensi pengangkutan air mineral. PT Tirta Investama, produsen air kemasan merek Aqua, menginisiasi pengangkutan produk mereka dengan moda transportasi kereta api. Sebelumnya, distribusi dari pabrik di Mekarsari, Sukabumi, Jawa Barat menuju ke Jakarta yang gudangnya di Ancol berjarak 96 km. Seluruhnya menggunakan truk sebagai moda transportasinya. Operasionalnya mengangkut 21.000 galon air atau 5% dari jumlah produksi setiap hari, dengan waktu perjalanan sekitar 2,5 jam dengan truk sekitar 5 jam. Kereta pengangkut air berangkat pukul 19.45 WIB dari stasiun Cicurug menuju ke stasiun Jakarta, gudang di Ancol. Kereta kembali sekitar pukul 22 WIB ke Sukabumi dengan membawa galon air kosong. Manfaatnya, efisiensi waktu, pengurangan emisi, pengurangan resiko keterlambatan truk karena kemacetan, kemudian mengurangi tingkat kerusakan jalan, dan rencana peningkatan volume distribusi dengan kereta api dari 8 gerbong menjadi 16 gerbong. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Imam Syafi'i bahwa ilmu bukan untuk dihafal tetapi yang memberikan manfaat. Oke, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terkait kelas-kelas logistik lainnya. Saya Johan Bimo Sukoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.